Persebaya Surabaya jalani TC di luar negeri, matangkan persiapan jelang Super League. Persebaya Surabaya akan menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC) di luar negeri, tepatnya di Thailand, hingga 27 Agustus mendatang. Setelah skuad Bajul Ijo tiba di negara tersebut pada Selasa 18 Agustus 2026. Melaluinya keterangannya, Persebaya menyampaikan bahwa informasi mengenai aktivitas tim selama TC di Thailand kemungkinan tidak akan banyak disampaikan. Persebaya menyebut tim membutuhkan privasi selama menjalani rangkaian latihan, terlebih sejumlah sesi latihan akan berlangsung secara tertutup. Sebelumnya, Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, mengatakan bahwa skuad Green Force perlu mematangkan persiapan untuk menghadapi kompetisi Super League. Tavares menegaskan capaian Persebaya selama pramusim tidak boleh membuat tim berpuas diri, karena tuntutan pertandingan yang sebenarnya adalah pada kompetisi resmi. Baginya, setiap pertandingan yang telah dilalui tetap menjadi bahan untuk melihat perkembangan tim sekaligus menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki. Target utama kami tetap mempersiapkan tim, karena itu beberapa pemain juga kami coba di posisi yang berbeda. Kami tidak hanya akan bermain di Super League, tetapi juga memiliki kompetisi lain. Kami harus memastikan pemain lokal juga siap di berbagai posisi, tegas. Bernardo Tavares beri isyarat, playmaker Argentina jadi merapat ke Persebaya. Persebaya Surabaya terindikasi bakal kedatangan playmaker Argentina Gonzalo Ritaco, seiring dengan isyarat terbaru dari Bernardo Tavares. Seperti yang diketahui, Gonzalo Ritaco juga santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Dikaitkannya Gonzalo Ritaco dengan Persebaya Surabaya tak lepas dari kabar yang beredar di media sosial. Sejatinya, nama Gonzalo Ritaco sudah dikaitkan dengan Persebaya Surabaya sejak paruh musim 2025-2026 lalu. Saat paruh musim 2025-2026, playmaker Argentina itu disebut-sebut akan gabung dengan Bajul Ijo. Namun, kepindahan sang pemain tak terwujud. Kini, pada awal musim 2026-2027, nama Gonzalo Ritaco kembali dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Kepindahan Gonzalo Ritaco ke Persebaya Surabaya pada awal musim 2026-2027 ini bisa saja terrealisasi. Pasalnya, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares telah memberi isyarat kuat. Bernardo Tavares tidak menutup peluang menambah satu pemain asing lagi menyambut kompetisi musim 2026-2027. Selama bursa transfer masih buka, segalanya mungkin terjadi. Bisa satu pemain asing lagi atau tidak ada tambahan. Kami berharap bisa memiliki tim yang bagus, kata Bernardo Tavares. Sisa 3 minggu menuju kick-off. Ada 3 hal penting yang wajib diperbaiki Bernardo Tavares. Waktu terus berjalan dan alarm bahaya mulai berbunyi. Hanya tersisa 3 minggu sebelum kick-off akbar 5 September mendatang. Namun armada Bernardo Tavares masih menyimpan celah fatal yang bisa menghancurkan segalanya. 30 hari persiapan rasanya tak pernah cukup. Tapi bagi Tavares, 3 minggu ke depan adalah masa penghakiman. Publik menuntut hasil manis, namun evaluasi teknis menunjukkan kabar buruk. Lini permainan masih rapuh di 3 area krusial. Pertama, alur bola dari lini belakang ke depan. Masalah klasik ini terus berulang. Alirannya tersendat, sering kehilangan penguasaan di area vital dan membakar transisi lawan menjadi ancaman mematikan. Kedua, tumpulnya penyelesaian akhir. Puluhan peluang tercipta di depan gawang, namun terbuang sia-sia tanpa eksekusi dingin. Tanpa ketajaman striker, dominasi di lapangan hanya akan berakhir menjadi kenangan pahit. Dan yang ketiga, konsistensi tempo permainan. Pasukan Tavares kerap tampil beringas di babak pertama, namun mendadak kehilangan arah dan kehabisan bensin saat tekanan lawan memuncak di paruh kedua. Bernardo Tavares kini berkejaran dengan waktu. Apakah pelatih bertangan dingin ini mampu merajut kembali taktiknya dan menghadirkan keajaiban pada 5 September nanti? Atau justru kehancuran yang sudah menanti di laga perdana? Semua jawaban akan terhampar di atas lapangan hijau. Persaingan sengit di lini tengah Persebaya. Siapa trio terbaik pilihan Bernardo Tavares? Papan catur Bernardo Tavares resmi memanas. Persaingan di lini tengah Persebaya kini berubah jadi arena pertempuran berdarah. Satu keputusan salah, keseimbangan tim akan hancur lebur di lapangan. Tavares kini berada di depan dilema paling krusial musim ini. Lini tengah bukan sekedar tempat mengalirkan bola, tapi jantung utama dari taktik sang pelatih. Namun pertanyaan besarnya,
siapa trio terbaik yang layak mengisi tahta tersebut. Di satu sisi, opsi gelandang bertahan yang lugas dan tanpa kompromi menjadi benteng pertama untuk memutus serangan lawan. Mereka adalah perusak alur musuh yang siap memenangi setiap duel fisik. Tapi mengandalkan otot saja jelas sebuah bunuh diri taktikal. Persebaya butuh sang jenderal, sang pengatur serangan yang memiliki visi di atas rata-rata. Sosok yang mampu mendikte tempo, melepas umpan terobosan mematikan, dan membongkar pertahanan rapat dalam sekejap mata. Menumpuk gelandang bertipe menyerang akan membuat pertahanan keropos sebagai sarang lebah. Sebaliknya, terlalu bertumpu pada gelandang bertahan hanya akan membuat lini depan terisolasi dan mati angin. Tavares wajib menemukan formula ajaib yang memadukan kedisiplinan bertahan dan kreativitas membunuh. Satu tempat salah memilih pemain, seluruh sistem akan runtuh tanpa sisa. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Bernardo Tavares, menciptakan kombinasi trio paling mematikan yang ditakuti lawan, atau menyaksikan lini tengah Persebaya digulung musuh tanpa perlawanan. Mampukah Persebaya Surabaya meruntuhkan dominasi para raksasa dan meraih tahta juara? Mimpi besar itu kembali membara di kota pahlawan. Namun di tengah kepulan asap persaingan, satu pertanyaan mahal menyeruak. Apakah Persebaya benar-benar siap menjadi penguasa baru atau sekedar jadi tumbal para raksasa? Langkah bajul hijau musim ini melangkah di atas garis tipis antara kebangkitan dan kehancuran. Ambisi memboyong piala jelas terpampang nyata, namun peta kekuatan papan atas bergerak makin liar dan tidak kenal ampun. Di satu sisi, sang juara bertahan Persib Bandung tetap berdiri kokoh dengan kedalaman skuad yang menakutkan. Persija Jakarta terus mengintai dengan efisiensi taktik yang dingin, sementara Arema FC selalu siap menjadi mimpi buruk dalam rivalitas abadi yang penuh gengsi. Kombinasi materi pemain terkini Persebaya memang menunjukkan peningkatan drastis. Kedatangan amunisi baru dan skema permainan yang kian solid menjadi sinyal bahaya bagi siapapun lawannya. Tapi Liga bukan laga sprint 90 menit. Ini adalah pertempuran maraton yang menguji konsistensi dan mentalitas baja. Sekali saja Persebaya terpleset saat menghadapi tim-tim papan atas, peluang emas menuju tangga juara bisa lenyap seketika. Pertanyaannya, mampukah racikan taktik musim ini menembus tembok tebal para rival abadi tersebut? Panggung tertinggi sudah tergelar, dan para raksasa telah bersiap. Musim ini akan menjadi saksi sejarah. Apakah Persebaya akan benar-benar mengaum dan mengukir tinta emas sebagai calon kuat juara, atau justru harus kembali bertekuk lutut di hadapan takdir? Tavares meminta ke semua pemain Persebaya agar tak terlena dengan hasil pramusim. Persebaya Surabaya memang berhasil menutup rangkaian pramusim menyambut Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Tim meraih kemenangan 1-0 atas Penang FC dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam kemarin. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, kemenangan tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Terlebih, tim juga baru saja memenangkan turnamen pramusim dan memiliki trofi yang bisa menjadi modal kepercayaan diri. Menurut saya, ini bagus bagi para pemain, klub, bonek, dan bonita. Memenangkan trofi tentu bagus. Tetapi sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya dan mempersiapkan semuanya, ujar pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Kami harus tetap rendah hati dan tidak melupakan satu hal, kami bermain di turnamen pramusim. Beberapa pemain mengalami kelelahan, begitu juga dengan tim lawan, imbuhnya. Dia juga mengingatkan bahwa Persib Bandung dan Persija Jakarta yang menjadi bagian dari persaingan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia tidak tampil dengan skuad penuh selama turnamen pramusim. Jadi kami harus tetap rendah hati dan menganalisis semuanya. Para pemain sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan menunjukkan sikap yang bagus sepanjang turnamen ini. Tetapi sekarang semuanya sudah berlalu, kata Bernardo Tavares. Persebaya masih banyak kelemahan. Bernardo Tavares terus terang masih belum puas. Persebaya Surabaya menutup rangkaian laga pramusim dengan hasil positif seusai menundukkan klub Malaysia Penang FC. Meski memetik kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku tak puas. Juru taktik asal Portugal ini menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Green Force sebelum mengarungi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada September mendatang. Menurut Bernardo Tavares, inkonsistensi permainan dan kerapuhan saat transisi bertahan masih menjadi celah yang membahayakan timnya. Terbukti, kata Bernardo Tavares, Penang FC sempat beberapa kali mengancam dan merepotkan lini belakang Persebaya. Dalam beberapa momen kami menunjukkan hal yang bagus, tetapi kami harus lebih konsisten. Kami tidak boleh kehilangan fokus, terutama dalam menjaga keseimbangan pertahanan saat transisi, kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub. Berdasar evaluasinya, lawan masih bisa mendapatkan 2 hingga 3 peluang matang yang berpotensi menjadi gol.
Jika itu terjadi di kompetisi Super League, tentu situasinya bisa berbeda. Selain masalah transisi, Bernardo Tavares menekankan pentingnya peningkatan kondisi fisik dan ketahanan fokus selama 90 menit penuh. Terlebih, regulasi pertandingan resmi tidak akan memberikan keleluasaan pergantian pemain sebanyak di laga uji coba pramusim. Persebaya Surabaya bidik striker ganas House Goal bernilai 7,82 miliar rupiah asal Montenegro. Persebaya Surabaya dikabarkan membidik striker asal Montenegro jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Dilansir tribunwow.com, sosok incaran Persebaya Surabaya adalah Marko Rakonjac, pemain yang saat ini memperkuat klub Israel Maccabi Petah Tikva. Rumor masuknya Marko Rakonjac alam list belanja Persebaya Surabaya diungkap akun Instagram @transferligaindo Senin 17 Agustus 2026. Marko Rakonjac adalah pemain kelahiran Yugoslavia 25 April 2000. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki kewarganegaraan Montenegro. Saat ini, Marko Rakonjac memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Striker dengan tinggi 191 cm itu memiliki kaki dominan kanan dan juga dapat dimainkan sebagai sayap kiri. Menariknya, Marko Rakonjac baru gabung Maccabi Petah Tikva pada 3 Agustus 2026 dan dikontrak hingga 30 Juni 2027. Persebaya Surabaya bisa mengajukan tebus transfer atau opsi peminjaman untuk menggait sang pemain. Marko Rakonjac mengawali karirnya di Montenegro bersama Jedinstvo sebelum hijrah ke Serbia 1 Januari 2017.